Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdatil ulama ajma'in wa li awliya dis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa usun ila ruhi musannif muallif kitab Lubabul Hadis al-imam al-mufassir al-muhaddis Kamaluddin As-Suyuti As-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejo Sobek Daromat Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila arwahi abai wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa li barakati majlis ilmi. Mungkin-mungkin kita lan keluarga kita sedaya diparing sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak sedherek jamaah rutin pengajian kitab Lubabul Hadis setiap dinten Kemis ba'da Isya di Aula Sarinyala Gang 12 Indro Kepomas Gresik Jawa Timur Indonesia, Asia Tenggara, dunia akhirat. Lengkap alamatnya. Mugi-mugi usipun kang hadir di hadal majelis
lan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Halaman 27 bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab Ar-Rabi'a asyara kang kaping 14 fi fadilatil faridati ing dalem nerangno kautamaane ibadah fardhu. Qala dawu sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punia den jumenengaken den tekno apa al-islamu Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Suci yaiku syahadatin nyakseni an la ilaha ora setuhune kelakuan ora ana pangeran kang wajib disembah illallah kejaba Gusti Allah, wa anna Muhammadan lan setuhune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah utusane Gusti Allah, wa iqami sholati lan jumenengake salat, wa itaiz zakati lan ngetokna zakat, wa hajjil baiti lan haji ing Baitullah, wa shaumi ramadhana lan poso ing wulan Ramadan. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu padha salat sira kabeh khamsakum ing 5 wektu sira kabeh, wa zakku lan ngetokno sira kabeh lan zakat sira kabeh anwalakum ing pira-pira dunya sira kabeh, wasumu lan padha poso sira kabeh syahrakum ing wulan sira kabeh, wa hajju lan padha haji, mugi-mugi haji umrah kabeh, wa hajju lan haji sira kabeh baita rabbikum ing omahe pangeran sira kabeh, tadkhulu malbu sira kabeh jannata ing swarga, jannata rabbikum ing swarga pangeran sira kabeh bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Para hadirin ingkang minulya, niki 2 hadis yang terkait tentang kewajiban atau fadilah kewajiban puasa. Kewajiban fardhu nggih. Di situ tidak ada sanad, tidak ada perawi. Nggih. Ndak ana sanate, kok ana perawine. Jare wong sing gak tau ngaji pondokan, iki hadis palsu iki. Hadis gak jelas, kok ana sanate, kok ana perawine. Lah ini ada jelas Pak, okay. Nanti saya akan jelaskan. Hadis niki termasuk hadis dasar yang merupakan dalil rukun Islam. Ya, rukun Islam ada 5. 1, niki dalile. Ya, niki dalile. Jadi ono syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji di suci. Suci. Haji di Baitullah, tanah suci. Nih. Di situ ada bunia ya. Bunia fi'il dari kata dasar bana. Bana ini apa? Membangun, dibangun, didirikan, atau dimapankan, atau ditetapkan, atau juga dibina. Gak pakai sakan, binasakan. Gak pakai sakan, dibina. Nah, hadis niki adalah riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Misri radhiyallahu an sing wafat tahun 680 Masehi di Mesir. Niki riwayat juga dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ingkang wafat tahun 693 Masehi di Makkatul Mukarramah. Niki hadis sahih, hadis Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara Uzbekistan. Juga riwayat muridé Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Nesebur Iran.
Kalau dalam kitab lain ada juga ini riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Tirmidz Uzbekistan, juga wonten dalam kitab Musnad Ahmad karangane Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ingkang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad Irak, juga An-Nasai, juga Ibnu Majah dan sak piturute. Hadis niki masyhur Pak di kalangan para ulama. Wonten nggih sampeyan tingali ten kitab Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti wonten, ten kitab Musnad Ahmad wonten, ten kitab Arba'in Nawawi hadis nomor 3 niku nggih wonten. Nggih. Rumiyin kula niki ten pondok apal Pak hadis Arba'in Nawawi, karena wis gak tau ngapalno saiki lali. Belas ya jujur ya, memang lali kata mutolaah. Para hadirin rahimakumullah, juga wonten ten kitab Mishkatul Masabih karangane Imam Al-Fara Al-Baghawi rahimahullah sing wafat tahun 1122 Masehi nggih ten Rai Iran. Di kuwatah aja kuwatir. Jadi kitab sing sampe cekel niku kabeh ana sanate ana perawine. Nggih, pernah saya dulu berdebat di Facebook tahun 2003 yang lalu niku berdebat tentang isi kandungan dari kitab Lubabul Hadis. Pancene gak ana perawine, gak ana sanate. Napa terus guru kula kitab niki cek gampang difahami, cek gampang diapalno kaum muslimin. Pendek-pendek hadisnya. Mohon nggih. Para hadirin rahimakumullah, niku dalil-dalil rukun Islam. Rukun Islam. Rukun niku dari bahasa Arab ya. Ruknun. Ya ruknun. Jadi rukun tetangga, rukun warga, perukunan. Niku dari kata ruknun. Artinya tertib, artinya damai guyub loh. Berarti sa RT kudu guyub, sa RW kudu guyub. Niki dari kata ruknun. Lah wong Jawa gak iso ngomong ruknun, dadi rukun. Wis padha wae, nggih. Nah, rukun Islam ini ada 5. Nah, rukun itu juga diartikan para ulama niku pilar, caga, nggih. Jadi sesuatu apapun nek gak ono cagake, gak ono pilare pasti roboh. Niki. Lah sampean gak nglakoni 5 rukun Islam niki berarti agama sampean cekel juga roboh. Niki penting rukun Islam niki. Identitas kita seorang muslim gini iki. Identitas seorang mukmin rukun iman. Ya, makanya ono patah ngeten, wong muslim durung tentu mukmin, wong mukmin pasti muslim. Tapi saat ini kita gak jelas, mukmin yo durung karuan muslim, muslim durung karuan mukmin. Kadang yo gak jelas muslim pisan niku zaman saiki. Nggih. Nah, coba sampean survei, Pak. Sampean takok wong-wong niku sing ahli ibadah niku. Sampeyan takok, kula nipun survei rumiyin, tak takoni pira rukun Islam, bulet ae diwolak-walik. Ya kan? Padahal salat ya dilakoni, zakat ya dilakoni, poso ya dilakoni, umroh haji ya dilakoni, tapi ditakoni rukun Islam, bulet ae, lali. Nah, niki para hadirin rahimakumullah, dasar dari agama kita adalah harus memahami rukun Islam. Nah, kenapa Nabi memakai bahasa bunia dari kata bana, bangunan? Ya, sebab bangunan butuh pondasi, butuh cagak sing kuat. Nah, ya, Islam ini bangunan, bunyal Islam, bangunan Islam. Maka rukun Islam yang 5 itu adalah pondasi dan cagak, sehingga kalau kita enggak melaksanakan sholat misalnya, maka kita sama dengan merobohkan Islam. Nah, makanya Kanjeng Nabi dawuh dunia. Jadi diumpamakan rukun Islam itu adalah bangunan, ya, dan ada banyak penopang-penopang, ya, itu.
Nah juga kenapa diartikan juga sebagai akar pohon? Loh, para ulama rumiyin niku, ulama salaf niku sampun sangat luas sekali memaknai apa itu hakikatnya rukun Islam, napa niku keutamaannya, maksudnya, maknanya itu sudah dijelaskan oleh para ulama salaf. Salah satunya dalam kitab As-Shalah, karangannya Imam Abul Hasan Al-Marwazi rahimahullah, madzhab Syafi'i, akidah Asy'ari, sing wafat tahun 907 Masehi. Nggih, niku dawuh ten Samarkand. Jadi makame cedhek makam Imam Bukhari mereka. Nggih. Niku dawuh, kenapa Nabi mengumpamakan rukun Islam sebagai bunia, sebagai bangunan? Maka bangunan itu harus kokoh, Pak. Harus kokoh, ya. Kalau misalnya kita tidak punya bangunan kokoh, maka kita gampang untuk ketiban. Ya, ketiban, roboh, ya. Beliau juga mengatakan bahwa rukun Islam itu seperti akar pohon, kata Imam Al-Mawarzi rahimahullah. Akar pohon. Ya, kenapa akar pohon? Karena semakin kuat akar menancap di bumi, maka semakin menjulang ke atas, itu lebih tinggi. Makanya orang aja muluk-muluk. Sing penting ibadah istiqomah, ngelakoni kewajiban, itu syarat mutlak kita bisa naik ke langit. Ya, niki. Ayo ujiane sholat niki, nggih. Sampeyan sering ninggal apa sering gak ninggal, nggih. Nah kemudian para hadirin rahimakumullah, Imam Nawawi juga mengatakan ngeten, barang siapa yang melakukan rukun Islam, ya, yang jelas sesuai kemampuannya, itu berarti dia telah berkomitmen dan loyalitas dumateng Allah dan Kanjeng Nabi. Sapane wong sing gak jaga salate, maka dia tidak menjaga Allah dan juga tidak menjaga Rasulullah. Abot, hati-hati. Ya. Salat itu adalah perjanjian kita dengan Allah. Jangan diremehkan. Ya. Sak telat-telate salat tetap salat. Yang penting ojo sampai gak salat. Itu penting. Dan juga beliau Imam Nawawi juga mengatakan rukun Islam ini seperti rumah, ya, seperti rumah yang lengkap dengan pondasinya, lengkap dengan perabotannya, lengkap dengan cagak-cagaknya. Kalau perabotan itu diumpamakan secara majazi oleh Imam Nawawi sebagai amalan nafilah atau sunnah. Jadi nek omah sampean akeh perbuatan wabi-abi, maka perbanyak sunnah, kebaikan dan sebagainya. Niki para hadirin rahimakumullah, makanya sampean ngaku wong muslim itu harus menjalankan 5 ini jika mampu, ya, sesuai kemampuan, sesuai syarat-syaratnya dan sebagainya. Dan rukun Islam niki para hadirin kudu diyakini betul. Ini perintah, niki dalil sahih dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kudu diyakini, kudu diamalno, dan juga kudu dielmoni. Ini yang sering terjadi kelalaian kita selaku wong muslim, ya. Jadi banyak wong ahli ibadah niku gak ro ilmune. Banyak yang sing ahli sedekah, ahli zakat gak ro ilmune. Apakah diterima Gusti Allah? Diterima. Itu sebagai bagian dari melaksanakan perintah. Tetapi nggih, makanya Kanjeng Nabi dawuh, wong senau, wong belajar itu mulai bayi sampai liang lahat. Kenapa? Karena kewajiban perintah itu bisa sempurna melakukannya kalau disertai dengan ilmu. Ilmu yang menyertai suatu kewajiban, maka itu menjadi wajib hukumnya. Seharusnya ngoten. Coba tak takoni panjenengan, rukun salat ana pira? Aku survei, Pak, ngaji tak takoni wong iku rata-rata gak hafal rukun salat.
bulat ae. Pas sampean delok mazhab Hanafi enak mek papat tok rukune, gak akeh-akeh. Ya. Nah niki kula takoki sampean usia berapa, Mbah? 70 tahun. Salat mendino nggih. Terus rukun salat wonten pinten? Lah niku mboten apal. Salate 70 tahun, gak apal rukun salat. Oh cuma rukun, Pak. Rukun gak hafal, sunnah juga tidak hafal. Makanya ini saya katakan ketika saya nulis di media sosial sebagai bentuk kelalaian dari kaum umat Islam tentang khazanah keilmuan, tentang perintah dari Allah. Ini kelalaian. Bu sampai dari presiden, sampai dari menteri, tukang beca dan sebagainya, buruh, pabrik, satpam, direktur, tidak lepas dari kewajiban sholat, termasuk ilmu sholat. Paham ya? Ini bentuk kelalaian. Tapi tetap terima Gusti Allah. Sampai gak ilmu ini sholat. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Ya, niki. Jadi ada juga ulama yang mengatakan bahwa rukun Islam niku kayak 5 jari niki. Kayak 5 jari. Ini bentuk falsafah mawon. Bentuk falsafah. Ya, contoh lek benda Islam niki Pak. Niki adalah bangunan ya. Dicekel 5 kuat mboten niku. Kuat ya. Ya, anggap bae 5, situ ujul, iso nggih. Situ ujul, iso. Situ ujul, iso. Situ ujul. Ya, di lugur. Seperti itu rukun Islam. Ya, contoh wis langsung. Ya, 5 jari ini berbeda. Ono jempol, ono jari lonjok, jari manis, jari tengah, ono jentik. Ini perlambang, ya, tamsilan dari rukun Islam. Jempol katakanlah ya. Bentuk jari tangan yang paling gede napa jempol. Lah kalau jempol sampai nyekel apa gak iso. Ayo, ngene ta. Kalau jempol kuat mboten? Gak kuat. Jempol adalah jari terbesar, ya dia merupakan memiliki fungsi sentral dari 5 jari yang lain. Semua jari tergantung jempol, ya penguat Pak jempol ini. Oleh karena jempol maka jari-jari lainnya akan lemah, tidak berfungsi bahkan kalau gak duwe jempol. Ya ini. Oleh karena jempol kesulitan kita megang sesuatu. Lah jempol niki napa? Jempol niki syahadat, akidah, iman kudu dijaga nomor 1. Sampai sholat, zakat, poso, haji, tapi lek syahadate iman Gusti Allah, iman nang Kanjeng Nabi gak ono nang ati sampeyan, wassalam. Iki nomor 1. Jadi jempol itu dimaknai sebagai apa? Jempol. Itu syahadat itu adalah bentuk kita bersaksi kepada Allah terkait keimanan kita. Jadi yang pertama dari yang kita ilmoni adalah syahadatain, syahadat Allah, syahadat tauhid, syahadat napa? Rasulullah. Nah niku jari jempol. Nah jari telunjuk nomor loro ya. Jari telunjuk niki lek dikencengno tegak ya. Ya, tegak ya. Ngene kalau tegak. Nah ini perlambang bahwa jari lain itu lek ditekuk atau dikepalkan, maka jari telunjuk kita akan lebih kuat. Coba. Berapa kenceng. Ya, tambah kenceng. Ya, tambah kita menggenggam, nampak jari telunjuk tambah kelihatan. Ya, begitu kuat dan pasti. Ya. Di sholat itu sama dengan tiang agama. Jadi sholat itu diumpamakan ini ya. Maka dikatakan sholat itu tiang agama, imaduddin. Kan ini tunjuk ini ya. Ini ditegakkan. Jadi sholat akan tegak dengan berdiri ya. Kokoh ya. Nah, kemudian ya dengan sholat sebagai apa? Sebagai tiang agama imaduddin wonten hadis. Sampeyan sering kan ngangge hadis apa? As-sholatu imaduddin kan ya. Iya kan? Nah,
Hadis niki Pak memang masyhur, terkenal. Tetapi status hadis niku ikhtilaf ulama hadis. Ono sing ngarani ma'ruf, maqbul, dhaif, hasan, marfu, mursal, macam-macam. Ulama beda pendapat. Cuma yang berani mengatakan hadis niki adalah makbul, diterima, adalah terdapat dalam kitab Syu'abul Iman karangana Imam Al-Baihaqi rahimahullah sing wafat tahun 1606 Masehi di Nasibur Iran. Lah ono hadis salat itu tiang agama itu sing lebih sahih Pak, cuma jarang disampaikan. Ya. Niki wonten riwayat saking sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an sing wafat tahun 639 Masehi di Yordania kena pandemi. Jadi sahabat Mu'ad bin Jabal niki hafal Quran, ahli dalam bidang ijtihad dan sebagainya, yo ahli nyowo ya. Itu wafat ketika pandemi di Yordania. Ya, pandemi Amwas namanya. Ya. Lampel lek maca pandemi niku Pak gak kaya pandemi apa iki? Corona. Pandemi Amwas itu sampai jajar tak itu dalam sejam mati sampean. Saking ganasnya Amwas. Nah, beliau merawikan nggih niki riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, Imam macam-macam sehingga sanadnya hasan sahih. Napa hadise ya? Rasul amril Islam. Di pokok dari perkara adalah Islam. Ya. Wa amuduhu sholah, dan cagae Islam adalah sholat. Ini yang lebih kuat dalam bidang kesohean daripada as-sholatu imaduddin. Ya. Tapi jarang disampaikan bolak-balik as-sholatu imaduddin, as-sholatu imaduddin. Apa gak salah? Gak salah. Tapi status hadisnya itu berbeda pendapat. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi cuma ada penguat tadi hadisnya Mu'ad bin Jabal. Jadi ono iku mau as-sholatu imaduddin. Ya. Man aqamaha faqad aqamaddin, man tarakaha faqad hadamaddin. Atau redaksinya berbeda-beda. Ya sampean lek misale nglakoni salat berarti padha karo ngedekno agama. Sampean lek meninggalkannya maka sama dengan menghancurkan agama. Gampang Pak. Sampai tidak usah ngerampok, gak usah zina, gak usah apa, otomatis maksiat itu. Ya, sampai gak sholat tak cukup, wis. Sampai jadi peroboh agama. Ini gitu. Para hadirin rahimakumullah, ya. Keempat jari tengahnya, jari tengah nih. Jari tengah posisi paling tinggi ya. Ya paling terukur posisi ini. Ini adalah penyeimbang dari jari-jari yang lain. Posisi moderat, tawassut. Posisi jadi di tengah. Niki napa? Diumpamakan dengan poso Ramadan. Nggih. Jari tengah untuk apa? Meraih keharmonisan antara duniawi dan ukhrawi. Nggih. Juga apa? Menahan hawa nafsu, juga seimbangkan emosi, terhindar dari godaan maksiat dan syahwat. Nah, ini penyeimbang nih. Nggih. Ya niku jari manis. Ini simbol kasih sayang. Cincin didekek jari manis. Oleh aku jari tengah. Oh jari tengah beda nih. Jari tengah ini simbol kasih sayang. Nah, lek jari manis niki niku butuh bantuan jempol, jari nomor iki, telunjuk, jari tengah dan jentik. Duh, kok iso butuh bantuan 4 jari yang lain? Coba sampean Pak, selain jari manis ngegemo sampean. Nah, coba ngegemo selain jari manis. Ngadeg gak jari ini? Miring apa ngadeg? Ngegem ya? Nah. Kok bisa ya? Angel kan? Ya, lah angel. Ini sama. Ya, ini adalah zakat, Pak.
Jadi diumpamakan bahwa jari jari manis itu adalah zakat. Ya, jadi kita harus ya punya harus sholat, harus puasa agar kita, karena puasa itu terkait dengan zakat, iman kita terkait dengan zakat, maka 4 jari yang lain harus berdiri juga terlaksana ya, dan juga punya kemampuan berdiri ditopang dengan jari-jari yang lain. Terakhir jari kelingking ya, jari terkecil paling cuwili. Lah ini sifatnya apa? Melengkapi, menyempurnakan fungsi tangan akan menjadi kokoh ya. Ini adalah simbol dari haji. Ya haji. Jadi lek sampean jentik diangkat, iku kudu memenuhi syarat. Mampu tidak, manis tato'a ilahi sabila, terpenuhi tidak dan sebagainya. Niki. Jadi rukun Islam balik-balik ya, itu adalah perlu dielmoni. Lah sampeyan bicara syariat, tapi lek gak paham rukun Islam, nonsen. Masih melip isok miber nang langit numpak pesawat. Masih iso mlaku ndukur banyu numpak perahu. Tapi gak syariat yo iki. Rukun Islam ini syariat. Ya. Salat itu syariat. Jadi nek gak dilakoni gak iso, Pak. Kudu dilakoni ya. Niki. Nah, sekarang syahadat, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Lah, jarene wong lek maca syahadat iku mlebu Islam. Sampe tak takoni, sampean Islame kapan? Kapan syahadat sampean? Kok ngaku Islam ayo? Kapan Mas? Agama Islam. Kapan syahadatnya? Hati-hati loh, Pak, lek karo ilmu. Akhirnya dengan pertanyaan ini kemudian ada kelompok-kelompok dalam Islam itu mengatakan lek sampean balik, lek gak dibeat, lek gak syahadat malik gak sah Islami. Ya, lah bicara begitu berarti gak ngerti syariat. Ya, guru saya dulu ya juga murid tarekat, Pak. Jadi wong tarekat kudu ya, iku mau wajib melakukan syariat yaitu rukun Islam. Salatnya dijogo temen. Jadi kaya Arif nyolak tarekat, salatnya dijogo temen. Niku at-tariqatu ilallah nih kan. Nah, lek wong tarekat gak salat, ya gak iso, kudu salat. Tapi saiki mboten, Pak, kata sing kuali. Zikir buanterno gara-gara napa ya? Kena apa ya? Hitungan zikir dari tarekatnya, salate gak aru-karuan. Niku kathah niku, Pak. Ya Allah. Melok pengajian wirid, tasbih muter ae. Ya. Niki, ayo ya lihat kondisi, lihat situasi ya. Nah, kapan sampean syahadat? Ya ini kan, kapan syahadat? Sampean jawab ya. Sejak di zaman di alam azali, alam penciptaan itu sudah kita bersyahadat. Bahkan kita menyaksikan Allah sebagai Tuhan kita. Nah, wonten teng Quran niku Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhanmu? Qalu bala, enggih ya Gusti. Syahidna, saya menyaksikan. Itu di alam azali. Jadi kita sebelum masuk ke alam perut ibu kita, itu kita sudah menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Itu yang pertama jawabannya ya. Sudah. Cuma kanjeng Nabi dawuh sakjane sejatine kabeh itu fitrah. Ya. Imam Qurtubi mengatakan dimaksud itu adalah fitrah. Fitrah itu ketika alam azali semua makhluk Gusti Allah jenenge menungso, makhluk gunung, makhluk angin, semua makhluk Gusti Allah iku adalah bala syahidna kabeh, Pak.
Cuma gunung gak gelem nerima amanah. Menungso gelem. Waduh. Yo mayo, ya menungso iki. Niki. Nah, kemudian kenapa banyak manusia yang ketika dia lahir tidak jadi muslim atau mukmin sesuai perjanjian dia ketika di alam azali penciptaan sebelum dilahirkan? Sebab semua tergantung dari orang tuanya. Ya, ma min maulidin illa yuladu alal fitrah. Setiap kelahiran itu sesuai fitrahnya. Lah para ulama ahli hadis, ahli tafsir sepakat sing dimaksud fitrah tadi perjanjian dengan Gusti Allah. Ya. Itu sudah dilakukan di alam yang sana. Tetapi semua tergantung dari kedua orang tuanya. Bisa diahlikan menjadi seorang Yahudi, bisa menjadi seorang Nasrani, bahkan menjadi orang Majusi. Lelek wis pindah ngoten niku gak sesuai dengan syahidna di hadapan Allah sebelumnya, maka dia dikatakan tidak beriman kepada Gusti Allah. Niki. Ya, niku sing pertama, Pak. Sing pertama. Kapan? Aku yo lali, padha kan. Maksudnya alam azali kan gak iso. Itu alam terkait alam ketuhanan, alam wahdaniyah, ya. Niku. Nah, lek sampean ditakoki wong, kapan sampean syahadat? Sakis balik, kudu di syahadati maneh. Kita jawab dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah dan jumhur ulama mengatakan ketika seseorang sudah muslim sejak bayi sesuai dengan agama orang tuanya, maka ketika balik tidak perlu syahadat lagi. Paham ya? Tidak usah syahadat. Misalnya sholat lu berang syahadat sampean. Ayo. Tasawuf awal ono syahadat. Tasawuf akhir ono syahadat. Bolak-balik syahadat sampean ini kan. Niki. Tidak perlu persyahadat lagi. Sebab kata Imam Mujahid bin Jabir Al-Maqi rahimahullah, sing ulama salaf sing wafat tahun 700 masih di Jannatul Ma'la Mekah, beliau mengatakan wong lek diarani balik kudu syahadat maneh, maka beliau mengatakan tidak sesuai dengan syariat Islam. Kecuali dia keluar dari Islam agama lain jadi mu'alaf, baru berlaku persyahadatan atau persaksian. Niki para hadirin rahimakumullah. Contoh ngeten. Sampai kapan syahadat? Ya. Maka sampeyan itu ikut agama orang tuanya, otomatis itu. Ya. Ini jumhur ulama, ijma'ul ulama. Ya. Atiflu shaghiru yatba'ul muslim min abawaihi fidyanah. Jadi anak kecil itu akan mengikuti agama kedua orang tuanya, otomatis itu. Kalau bapaknya Islam, ibunya Islam, maka bayinya pasti ikut Islam. Tidak usah syahadat lagi. Ini ijma'ul ulama menurut Imam Nawawi, Imam Al-Qurtubi dan sebagainya. Ya. Nah, pertanyaannya ngeten, Pak. Lek bapak muslim, ibu Kristen, utawa bapak Kristen, ibu muslim, arek cil iku melu agama sinten, kan ngoten. Niki pernah jadi perdebatan ulama salaf dulu, ya. Pernah terjadi perdebatan tentang hal ini, ya. Nah, ini kemudian ada jumhur ulama dari mazhab Hanafi, dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Hambali. Bahkan ada keterangan ini adalah qaul Imam Hanafi rahimahullah sing wafat tahun 767 Masehi di Baghdad, juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di Fustat Mesir, juga pendapat Imam Hambali rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad Irak. Jadi tiga imam mazhab ini mengatakan atiflu idza kana abawahu muslimina kana musliman taba'an li abawaihi bittifaqil muslimin.
Jadi tiga mazhab ini mengatakan kalau misalnya salah satu dari orang tuanya beragama Islam, maka dia otomatis agamanya Islam. Ini pendapat jumhur, bahkan ittifaqul tiga ulama madhab. Lo misalnya anaknya milih agama liya, monggo, itu hukum asalnya, hukum asal. Ya. Dia misalnya melu agama bapak Kristen, monggo. Tapi kalau dia ingin masuk agama ibunya Muslim, maka harus bersyahadat kembali. Sebab dia keluar dari Islam. Ya, niki. Paham ya? Jadi salah satu orang tuanya Muslim, maka dia sejatinya hukum asalnya adalah seorang Muslim. Yang balik yang pertama tadi kan, perjanjiannya dengan Gusti Allah. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kalau misalnya kita punya anak Muslim, otomatis ya, sampean Muslim, ibu Muslim, anaknya pasti Muslim. Maka ada satu hal yang kita lalaikan, ya. Lihat niki Pak, di dalam kitab Al-Ikhtiyarul Fiqhiyah, ya. Niku dikatakan bahwa memang sholat itu wajib setelah orang balik. Niku syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat, ya. Tetapi itu syarat seseorang ketika mencapai balik jadi mukallaf, ya. Ada kewajiban orang tua bertahap. Bahkan Imam Nawawi, ya, itu berani mengatakan dalam kitab Sahih, Syarah Sahih Muslim, beliau dawuh wajib orang tua ketika anaknya usia mumayyiz maksimal 7 tahun diajari sholat, diajari wudhu. Wajib orang tua, ya, ketika anak usia 10 tahun lek gak sembahyang kebuan. Tak takoni sampean, tau ngebuk anak perkara sholat sampean dah. Ayo. Paling yo jarno, sakno ya ngantuk anake ya jarno. Dek tangeni. Ayo sholat sakno. Ini Pak, ada kewajiban. Jadi Imam Nawawi mengatakan juga dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab, wajib, ya, ngurui sholat, ngurui wudhu. Sampeyan lek ngurui sholat, ya ngurui wudhu Pak. Ngeten. Lek sampean ngajari anak sampean sholat, iso karena ajaran panjenengan, maka setiap anaknya dengan sholat sama oleh jariyahnya. Kayak ngurui aku repot kerja, tekan ustad. Kayak TPK no ngaji no, itu sama hukumnya dengan apa? Memberikan kewajiban. Dan kemudian yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Ini ono apa jenenge maksudnya? Kenapa Allah sampai tinggali di dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi pasti menggunakan kata dasar qomah. Bu itu aqimus sholah, aqimis sholah, wa yuqimus sholah. Semua menggunakan kata dasar fi'il qomah. Tidak ada kalimat perintah sholat menggunakan kata if'alus sholat atau apa amilus sholah. Kenapa kok pakai akimis sholah? Beda, le akimi mendirikan, le if'al melakukan, ya. Beda, jauh, ya, jauh. Sebab mendirikan itu kata Imam Nawawi sama dengan bangunan, mendirikan bangunan, ya. Sama dengan bangunan, ibarat pohon dan sebagainya. Mendirikan itu artinya kita, sholat kita itu secara lahiriah, secara fisik lahiriah, secara ruhaniyah, secara batiniah, spiritual, ritual, kena kabeh. Istilahnya adalah mendirikan sholat. Lah juga termasuk kalimat mendirikan ini sampeyan dituntut untuk menyempurnakan sholat.
terus menerus. Dengan cara apa? Salah satunya adalah kita harus paham tentang ilmunya, ngerti syaratnya, ngerti rukune, ngerti sunnah-sunnahe, ngerti makruhe, ngerti sing batalno. Ya. Lek mazhab Syafi'i endi sunnah ab'ad, endi sunnah hayat. Iku tuh paham ini. Endi rukun kauli, endi rukun fi'li, endi rukun qalbi, kedah semeret niki. Sebab salat adalah tiang agama kita. Ya. Wakeh wong gak ngerti nyun sewu, Pak. Wong awam-awam niku nggih pancene gak ngerti bacaan ya bukan rukun salat ya sah-sah saja. Ya, tetapi kalau kita menyempurnakan kudu ngerti maknane bacaan salat. Itu akan khusyuk. Tidak ada ceritanya lek wong gak ngerti maknai sholat itu ngomong khusyuk. Lek ngelamun iya, ayo. Wong gak ngerti arti ini ngomong khusyuk. Lek ngerti arti ini insya Allah khusyuk. Walaupun gak khusyuk temen. Niki nyambung. Ada antara lahiriah, antara batiniah, antara ritual, gerakan fisik, spiritual itu sambung kepada Allah. Ya, niki. Sebab sholat itu adalah ngeten, sering saya sampaikan. Lek sampean kepengin omong-omongan kali Gusti Allah, sampean maca Quran. Tapi lek sampean kepengin dijak ngomong Gusti Allah, sampean sholat. Jadi antara maca Quran ya dilakoni, salat ya dilakoni. Mendino sampean dijak ngomong, ngejak ngomong, dijak ngomong Gusti Allah. Niku bedane nggih. Jadi enggak hanya formalitas saja. Lek sampean salat iku jenenge if'alus shalah, ngerjakno salat mari absen ya wis. Tapi lek aqimus shalah yuqimunas shalah itu termasuk semua rukun sunnah dan sebagainya dilakukan dengan sempurna. Itulah maksud dari aqimus shalah nggih. Lah makna yang lain apa? Makna lain mengapa Allah dan Rasulullah menggunakan istilah aqimis shalah, yuqimus shalah dan sebagainya? Sebab itu ada 5 makna. Ya, siji salat kita harus sempurna. Ngerti syarat rukun, syarat wajib, rukun sunnah dan sebagainya. Itu namanya sempurna. Lek sampai yang gak ngerti rukun, syarat, sunnah dan sebagainya kok ngomong sempurna, mau malih sambung nak Gusti Allah akon-akon niku. Ya, Syekh Qadir tadi dawuh sak duku-dukure batinmu, ilmumu ya, tapi lek dasar syariatmu gak bener maka tidak akan sampai dimanapun. Akon-akon sing dawuh sinten Syekh Qadir Al-Jilani. Nggih. Jadi yang kedua, dengan mendirikan sholat, bekas-bekas cahaya sholatnya itu terimplementasikan di luar sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ya khusyuk, ya tawadhu. Jadi khusyuk gak pas sholat tok, nyoba sholat ya miso-miso. Wah, padha wae niki. Yang ketiga nopo konsistensi dan kontinu. Jadi mendirikan sholat pertanda konsisten, kontinu, loyalitas dumateng Gusti Allah, istiqomah. Lek wong if'alus shalah kadang nglakoni, kadang gak nglakoni. Lek males ya gak salat, lek rajin ya salat. Tanggal 6 ya lali salate, tanggal tuwek mempeng salate. Iki jenenge if'alus shalah, bukan aqimis shalah. Lek aqimis shalah boiku tanggal tuwek, tanggal 6 susah, gembira, seneng dan sebagainya tetep ngerjakno salat. Niku bedane Pak, aqimis shalah, if'alus shalah. Ya. Yang keempat, inti keberagaman kita. Kalau kita aqimis shalah,
Makanya nyun sewu ya, Sunan Kalijaga rahimahullah sing wafat tahun 1512 Masehi ya, di Tuban. Lho kok Tuban? Pelosok Songo Tuban makame niku. Demak niku kantore lah. Jadi makam Demak niku kantore, lek omahe nek Tuban Pelosok Songo. Makam Sunan Kalijaga. Kok sok kemeruh sing ngomong senes kula, sing ngomong Gus Dur. Kok ora Gus Dur, napa Gus sampean kok gak tau Demak? Ayo. Gus Dur tidak pernah ke makam Kalijaga Demak. Bahkan Gus Dur senengan sowan nang Kalijaga Pelosok Songo Tuban. Takone mbek Yai Fakih, Yai Abdullah Fakih, Gus sampean kok sering Tuban? Jawabane lek Demak kantore, lek Tuban omahe. Beliau mengatakan sholat ritual ono sholat daim. Sholat ritual itu dimulai takbir sampai salam. Sholat daim diwali, dimulai salam kepada takbir. Maksudnya setelah sholat ritual, makna cahaya akhlak itu dibawa dalam kehidupan sehari-hari, menebar kedamaian salam. Untuk apa? Untuk menuju akbar, membesarkan Allah dimanapun. Gak kemudian kalimat takbir digawe perang. Oh Akbar, oh Akbar. Iki zikiran tangamu Pak, masih sorbanan juban nggo tongkat ya. Lek takbir digawe benci wong, iku berarti wis sampeyan simpul dhewe. Lek wong wis berani ngomong Allahu Akbar, maka hakikatnya dia membesarkan Allah, maka wajib dia mengecilkan dirinya sendiri. Wajib lek wong ngerti akidah lho. Allahu Akbar, terperang serang. Se. Iki bermasalah akidahnya. Paham ya? Akidahnya bermasalah. Kok wani sampean ngomong ngono? Ayo buka kitab Jawahirul Kalamiyah. Ayo buka kitab-kitab napa Risalah Al-Qusyairiyah. Ya, ono kitab-kitab niku. Jadi intinya lek sampean berani bicara takbir, maka wajib ya membesarkan Allah, wajib mengecilkan diri sendiri. Semakin tawadhu itu hakikat takbir, Pak. Makanya wong jarang gawe takbir, gawe sholat Muhammad oleh berkat. Enak, Pak. Lek buyarno acara jamaah apa ae gak takbir Allah enggak. Allah Muhammad buyar. itu ulama kita dulu adem gak pernah kecuali perang 10 November baru takbir. Ya, niku. Para hadirin rahimakumullah, ya, yang kelima apa terakhir maknanya membangun koneksitas spiritual kepada Allah terus menerus. Ini makna mendirikan sholat. Waya eling Allah pas sholat tok, mari sholat ke eling maneh. Berarti dia bukan akimi sholat, dia if'alus sholat. Paham gak? Ini yang kita bawa ini, Pak, cahaya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Koneksitas ini jarang terjadi. Waya nggak jubah nggak sorban, kaya ya alimi. Wah, waya yang coba acara pengajian apa wae, ada no ngene. Ya Allah, ini zaman edan. Para hadirin rahimakumullah. Makanya nyun sewu, Pak, banyak orang melalaikan sholat. Cara hakikat ngeten, sampean ketok yo salat tiap hari, kutu-kutu salat kan ketok ya. Tapi banyak yang lalai. Kenapa? Bukan lalai gerakan salatnya, tetapi ruh salatnya banyak yang lalai. Sawangane salat tapi ruhnya enggak salat. Itu if'alus shalah, bukan akimi shalah. Ya. Makanya ayo sekali-kali lah kita berkualitas salatnya, sekali-kali ya berkualitas salatnya ya.
kudu duwe ilmu, kudu ngaji, ya gak sekedar ngerjana salat, gak sekedar gerak maru-mari, ndak ya, tapi gersang makna, gersang jiwa dan gersang ruh salatnya, ndak membekas sama sekali. Lek kelakuannya gak bekas dari salatnya, maka gagal salatnya. Secara maknawi ya loh, secara spiritual dia gagal. Hadis yang kedua ya itu hampir sama. Jadi sholatlah 5 waktu, keluarkan zakat dari hartamu, puasalah kamu di bulan Ramadan, dan hajilah di rumah Tuhanmu. Lek ngelakoni kabeh iso, maka kanjeng Nabi dawuh tadkhulu melbu sira kabeh jannata rabbikum, nang surga pangeranmu bi ghairi hisabin, tanpa hisab. Iki jaminane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis 5 niki dicekel temenan, Pak. Nggih. Lek wis istiqomah insyaallah, nggih. Lah 5 ini menurut Imam Ghazali tambah titik nggih. 5 ini tidak hanya simbol kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya, tetapi 5 ini adalah al-wasail, sarana-sarana at-taqarrubu ilallah, untuk nyidak marang Gusti Allah. Nggih. Niku ya, jadi kita harus ya selalu waspada jiwa kita, pikiran kita dan sebagainya. Jangan sampai kita meninggalkan Allah dalam setiap waktu kita. Eling Allah nang salat tok, kadang salate nyembah Gusti Allah tapi gak menghadirkan Gusti Allah. Sering boten, Pak. Sampai tak takoki, salat nyembah sinten, Cak? Nyembah Gusti Allah. Salat sampean kok gak eling Gusti Allah, Cak? Eling apa? Kunci ilang. Eling kabeh sing lali no. Niki. Jadi kembali ya, terakhir ayo ya kita harus ya continue istiqomah, loyalitas ya, kita buktikan pada akhir hidup kita nanti ajal tiba bahwa kita sudah memberikan hak-haknya Allah. Salat adalah haknya Allah, puasa adalah haknya Allah, zakat adalah haknya Allah. Kita telah laksanakan semua, ketika meninggal kita ringan bertemu dengan Gusti Allah. Mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.